Saudara, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai khotbah Paulus di Areopagus. Dan pagi ini adalah bagian yang keempat. Dan kita akan khusus melihat bagaimana Paulus sekarang menyerukan pertobatan. Bertobat karena Tuhan pasti akan menghakimi. Nah, saudara, di bagian pertama dulu saya mengkhotbahkan bahwa Paulus itu tidak mengkritisi atau tidak menjelek-jelekan keyakinan orang-orang Yunani atau orang-orang Romawi, tetapi mencoba mencari celah untuk memberitakan Injil. Lalu kemudian yang kedua saya berbicara tentang doktrin Allah yang dikhotbahkan Paulus, bahwa Allah itu tidak bisa diikat, tidak terbatas, ya, tidak diikat oleh tempat-tempat tertentu dan lain sebagainya, ya. Lalu kemudian minggu lalu saya berkhotbah tentang bagaimana Paulus mengcounter pemahaman panteisme daripada yang diyakini oleh orang-orang pada zaman itu, saudara, yang mengatakan segala sesuatu adalah Allah. Allah berada di dalam segala sesuatu. Maka hari ini Paulus menjadi lebih jelas lagi, ya. Hari ini saya mengkhotbahkan di mana Paulus menjadi lebih jelas lagi, itu menyerukan pertobatan, bahwa semua yang dilakukan itu adalah tindakan kebodohan dan semua orang harus bertobat. Nah, kalau saudara memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-30, saudara, dikatakan di sana, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat. Ya, di situ ada istilah dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Nah, zaman kebodohan yang dimaksud di sana, saudara, itu bukan sekedar bodoh dalam pengertian, ya, ketika kita menggunakan istilah bodoh dalam kehidupan kita setiap hari, kan. Ya, kadang-kadang kalau anak saya disuruh masih tidak bisa, disuruh masih tidak bisa, lah keluarlah kata-kata, kamu ini bodoh apa enggak, gitu ya. Ya, tidak dalam konteks biasa seperti itu, saudara. Tetapi kalau saudara melihat itu dalam bahasa asli, itu ada istilah agnoias, ya. Agnoias, dari sana nanti itu muncul kata agnostik, ya. Nanti saya sedikit menjelaskan mengenai kata agnostik, ya. Kalau dalam bahasa Latin, agnoia ini, saudara, itu ada kata ignorantia, yang kemudian dalam bahasa Inggris kita mengetahui istilah ignorant atau ignorance. Ignorance itu kebodohan, ya, orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, begitu, ignorance, ya. Ya, jadi maksudnya ini, saudara, istilah agnoia itu di dalam pengertian orang-orang Yunani. Kalau saya membaca satu artikel yang ditulis, saudara, mengenai hal ini, ya, di dalam satu website Kristen, ya, itu dikatakan, saudara, bahwa ignorantia atau agnoia, ya, kata yang dipakai dalam Alkitab ini, itu adalah state of lacking knowledge, ya. Jadi satu keadaan di mana orang itu tidak mempunyai pengetahuan. Ya, dia tidak mempunyai pengetahuan. Ignorance ini bodoh, ya, tidak tahu apa-apa. Inability to recognize familiar objects, ya. Jadi keadaan di mana seseorang itu dia tidak tahu apa-apa, tidak mempunyai informasi apa-apa, tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang sesuatu hal. Ya, dia buta, begitu, ya. Lalu, saudara, dikatakan di sini di dalam pengertian Helenisme, ya. Helenisme itu dunia Yunani, ya. Helenisme itu, saudara, itu dibentuk dari dunia Yunani yang pemikirannya baik secara filsafat maupun akademik, ilmiah maupun secara kebudayaan itu dikuasai oleh pemikiran Yunani.
pada masa yang lalu ketika filsafat Yunani berjaya itu menguasai seluruh dunia. Itu sebabnya bahasa Yunani pada zaman itu adalah bahasa internasional. Bahasa Yunani pada zaman Tuhan Yesus adalah bahasa internasional, saudara. Sama seperti sekarang itu bahasa Inggris, ya. Nah, dunia Yunani, dunia Helenisme ini, ya, itu mengartikan istilah agnoia tadi itu sebagai apa? Dikatakan lacking essential knowledge of God, the soul, and revelation. Ya, lack of acquaintance, obscurity, lack of insight, being unknown, and physical disability and understanding. Jadi maksudnya gini, saudara. Yang pertama-tama itu tidak ada pengetahuan tentang Allah, tentang manusia, tentang jiwa manusia, dan tentang apa itu mengenai pewahyuan, ya, atau revelation. Jadi orang ignorance atau orang yang agnoia, ya, atau orang yang ignorance, ya, itu mereka tidak punya ide apa-apa tentang siapa Tuhan, juga tentang diri mereka, juga tentang hal-hal lain, saudara, ya, tentang jiwa mereka, ya, dan juga tentang penyataan, ya, revelation. Tapi ini sebetulnya kalau dalam filsafat Yunani ini berhubungan dengan pencerahan. Orang bodoh kan tidak dapat pencerahan, ya. Nanti kalau saudara sudah mendengarkan khotbah, lalu dijelaskan begitu baik dan saudara paham, saudara akan mengatakan, wah, saya dapat pencerahan. Saya di media sosial banyak orang yang mengatakan, ya, terima kasih Pak MYM. Dari khotbah Anda, saya dapat pencerahan. Tadinya saya tidak tahu, sekarang saya dapat pencerahan. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau tidak tahu apa-apa, itu namanya ignorance, saudara. Nah, salah satunya itu tadi, di samping ignorance terhadap objek-objek tertentu, tetapi salah satunya adalah tentang Allah, tentang diri sendiri, dan tentang itu tadi, tidak ada pencerahan apapun. Entah pencerahan yang bersifat ilahi atau pencerahan yang bersifat pengetahuan atau apapun. Nah, kemudian istilah ignoias, ya, atau ignoia ini, saudara, agnoia atau agnoias ini kemudian orang pakai dalam satu istilah filsafat, ya. Saya perlu sedikit menjelaskan ini. Ada satu aliran yang disebut agnostik, ya, agnosticism. Nah, aliran orang-orang agnostik ini mengatakan begini, ini berhubungan dengan kepercayaan terhadap Allah. Saya tidak percaya Allah ada. Mengapa saya tidak percaya Allah ada? Karena saya tidak tahu apa-apa tentang Dia. Saya tidak tahu, jadi saya tidak percaya. Ya. Jadi karena Dia tidak tahu, maka Dia tidak percaya. Tetapi ini posisi yang sangat licik sebetulnya, sangat licik. Tahu licik, ya? Licik itu apa namanya? Licik itu bukan cerdik, ya, bukan sekedar cerdik, ya, tapi cerdik ada penipuan di dalamnya. Licik itu cerdik tapi menipu, ya. Karena begini, saudara, ini istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang ateis, pemikir-pemikir ateis atau ilmuwan-ilmuwan ateis. Karena kalau mereka secara dogmatis mengatakan tidak ada Allah, coba buktikan sekarang Allah di mana? Saya percaya tidak ada Allah. Mereka akan dibabat secara filosofis. Pertama, kalau mereka berkata, buktikan Allah di mana? Coba, tanya balik aja dia. Kamu sudah pernah membuktikan bahwa Dia tidak ada? Iya, saya sudah membuktikan. Kalau begitu beberkan bukti-buktimu sekarang. Kamu sudah pernah naik ke bulan untuk menyelidiki apa ada Allah apa tidak di sana? Belum naik ke bulan. Kamu sudah naik ke planet Mars? Belum. Kamu sudah masuk ke dasar lautan untuk memberi bukti bahwa Allah tidak ada. Mereka tidak bisa memberikan bukti. Jadi sama kuatnya 50-50 di sini. Buktikan kalau Allah ada. Tapi mereka kita tanya bukti balik kepada mereka. Kamu buktikan kalau Allah tidak ada. Mereka juga tidak bisa kasih bukti bahwa Allah tidak ada. Maka ada banyak orang ateis yang licik sekali. Mereka bergeser dari ateis dogmatis yang mengatakan Allah tidak ada secara positif, bergeser ke ateisme yang agnostik tadi ini. Saya tidak bisa membuktikan Allah itu ada. Maka saya tidak percaya. Saya tidak tahu apa-apa tentang Allah. Tidak ada ide apa-apa tentang Allah. Maka saya tidak percaya.
Nah, posisi agnostik semacam ini secara persis diambil oleh seorang filsuf Barat Amerika yang sangat terkenal sekali, yang sangat berpengaruh. Itu teman daripada Albert Einstein, yang namanya Bertrand Russell. Ini Bertrand Russell ini licik luar biasa, sangat licik. Nah, Bertrand Russell ini mengatakan, saya tidak percaya Tuhan ada. Saya tidak percaya Tuhan ada karena tidak cukup bukti untuk percaya bahwa Tuhan ada. Padahal kalau dibalik, dia juga tidak punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Betul ya? Dia bilang, saya tidak percaya Tuhan ada. Lalu kemudian dia menyerang kekristenan dengan cara yang sangat licik. Ya, saya coba jelaskan secara sangat sederhana. Ya, orang Kristen percaya Allah itu ada ya. Allah itu ada. Orang Kristen juga percaya moral yang objektif itu ada. 10 hukum kita baca tadi ya, itu moral objektif yang harus orang Kristen taati, betul ya? Ya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu hukum moral objektif yang harus kita lakukan. Nah, Bertrand Russell ini menggunakan dua hal ini untuk menyerang orang Kristen. Dia bilang gini, kalau Allah itu ada, betul-betul ada, dan moral yang objektif itu betul-betul ada. Sekarang moral objektif itu siapa yang buat? Kalau kita berkata Allah yang buat. Kalau begitu, waktu Allah membuat moral objektif itu kan suka-suka dia saja beri perintah. Jadi kalian taat kepada sesuatu yang suka-sukanya Allah. Allah di sini arbitrer, sembarangan saja membuat hukum. Allah macam apa itu? Paham ya? Sama dengan orang tua ya. Beri perintah kepada anaknya, kamu harus lakukan ini, A, B, C, D, E, F, gitu ya. Ya suka-suka orang tua lah, orang tua macam apa itu. Orang memberi perintah itu kan harus ada standarnya ya. Betul ya? Ini mahasiswa praktek saya beri perintah mesti ada standar kan. Tidak boleh saya sembarangan ya, kalau saya tidak ada prinsip standar bahaya loh. Saya bukan malah membentuk dia, malah mencelakakan dia, betul ya. Saya percaya nanti 1 tahun ikut saya di sini nanti lebih lincah, pasti. Karena saya peras dia di sini. Ya, saudara, jadi gini. Kalau kamu percaya moral objektif, ya, lalu percaya Allah ada, dan kamu percaya bahwa moral objektif itu Allah yang buat, itu kan suka-suka Allah saja buat. Kalau suka-suka Allah buat arbitrer, Allah macam apa yang arbitrer yang suka-suka saja, suka-sukanya dia buat hukum itu, tidak ada prinsipnya. Itu yang pertama dia bilang. Yang kedua, kalau kamu berkata bahwa moral objektif bukan Allah yang buat, tapi moral objektif itu, hukum moral itu ada di luar Allah, dan Allah sendiri pun itu tunduk kepada hukum itu, lalu Allah mengajarkan hukum itu kepada saudara-saudara. Maka berarti bukan Allah yang utama, yang utama adalah hukum moral. Paham ya? Hukum moral yang utama. Maka kalau kamu mau menjadikan Allah tidak arbitrer, tidak sewenang-wenang memberi hukum, berarti kamu harus percaya bahwa hukum moral itu berada di luar Allah, dan Allah pun harus taat kepada hukum moral itu. Itu baru beres. Tapi kalau begitu caranya berarti Allah bukan yang utama. Mengapa kamu sembah Allah? Paham ya? Nah, dia pikir dan berbuat demikian, dia sudah meruntuhkan kekristenan. Tapi itu adalah kebodohan yang sangat akut. Sangat-sangat bodoh, saudara. Kenapa? Anda bisa balikan itu saja. Senjata yang dipakai oleh Bertrand Russell ini, saudara bisa balikan kepada dia. Ya, dia berbicara tentang Kristen, mengkritisi Allah Kristen, mengkritisi moral objektif Kristen. Atas dasar apa kamu mengkritisi saya, Russell? Tanya aja. Loh, senjatanya dia kita balikan kepada dia. Kamu dasarnya prinsipnya mengkritisi saya, mengkritisi Allah saya, mengkritisi moral objektif 10 hukum yang saya percaya yang harus saya taati. Dasarnya apa? Kalau dia bilang dasarnya ya saya sendiri, suka-suka saya, berarti kamu arbitrer. Kamu tuduh Allah arbitrer buat hukum, kamu sendiri kritik saya arbitrer. Saudara paham ya? Saudara paham? Mesti belajar Von Til baru paham ini argumentasi ini. Ya saudara, kalau orang debat-debat di medsos sekarang tidak singgung aspek filosofis logis semacam ini. Hanya debat teks-teks, Quran bilang apa, Alkitab bilang apa. Lalu mulai debat-debat gitu ya. Tapi kalau bobot filosofis gini sulit ya. Jadi kan Bertrand Russell tadi bilang Allahmu arbitrer buat hukum moral.
Tapi kalau kamu bilang dia tidak arbitrary sewenang-wenang buat hukum moral, berarti hukum moral itu ada di luar Allah, dan Allah pun tunduk kepada hukum moral. Kalau Anda harus tunduk kepada hukum moral, kenapa kamu sembah Allah yang masih tunduk kepada hukum moral? Paham ya? Itu Allah yang omong kosong itu. Nah, balikan saja senjata ini kepada Russell. Kamu menilai saya orang Kristen, menilai iman saya, menilai Allah saya, menilai hukum moral saya. Kamu dasarnya apa? Kita tunggu dia jawab apa. Kalau dia bilang, ya itu penilaian saya, berarti itu suka-suka kamu. Kamu sewenang-wenang menilai saya. Kamu dasarnya apa? Kalau kamu dasarnya, pikiran kamu dasarnya, kamu sewenang-wenang. Kamu juga arbitrer menilai saya. Jadi senjata yang diarahkan ke kita, kita bisa balikan kepada dia, menusuk dia, saudara. Ya. Jadi orang-orang agnostik seperti Bernard Russell ini adalah satu kebodohan yang besar. Maka kita orang reform belajar filsafat bukan untuk mengunggul-unggulkan, memuji-muji filsafat. Memang di dalam filsafat ada penemuan-penemuan wahyu umum Tuhan yang baik, yang kita harus terima. Tetapi saudara, ada banyak hal-hal yang salah di dalam yang justru bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Tetapi filsafat harus dibawa kepada Alkitab dan dibedah oleh Alkitab. Firman Allah berkata, firman Allah itu seperti pedang bermata dua, sangat-sangat tajam. Bisa membedah agama-agama, bisa membedah filsafat, bisa membedah sains, ilmu pengetahuan yang dibangga-banggakan orang sekarang. Bisa membedah apapun. Bisa membedah hati kita, menunjukkan betapa liciknya hati kita, betapa berdosanya kita, saudara. Jadi firman Allah itu adalah firman yang berkuasa, yang sangat-sangat tajam. Itu sebabnya mimbar kita hanya mengkhotbahkan firman Allah. Tidak ada yang lain. Kita tidak mengkhotbahkan kesaksian-kesaksian manusia. Ya, baik saudara. Jadi itu masalah istilah agnoias yang dipakai di sini, saudara. Jadi bukan sembarang kebodohan ya, tapi mereka tidak mempunyai pemahaman apa-apa tentang Allah, tentang diri mereka sendiri, tentang pewahyuan. Maka kalau Paulus menggunakan hal ini dalam konteks ini, istilah agnoias tadi, maka secara tajam, walaupun di awal dia tidak melecehkan, tidak menjelek-jelekan iman orang-orang Yunani, kepercayaan mereka terhadap Allah mereka, tetapi secara persis di bagian ini Paulus menusuk jantung kepercayaan mereka. Setelah doktrin Allah mereka Paulus sudah bongkar bangkir, kemudian kepercayaan mereka bahwa segala sesuatu adalah Allah, Allah berada dalam segala sesuatu, Paulus juga jungkir balikan. Sekarang Paulus langsung menembus kebodohan mereka. Semua itu adalah kebodohan. Nah, setelah Paulus menyatakan tentang kebodohan, saudara, saya membaca selanjutnya dikatakan, masih di ayat yang sama ya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat. Bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat. Allah tidak memandang lagi zaman kebodohan. Yang bodoh akan Allah, bodoh akan dirinya sendiri, bodoh akan penyataan-penyataan Allah, bodoh akan segala sesuatu. Mereka buta, mereka mati dalam dosa-dosa mereka. Sekarang Allah tidak memandang itu lagi, ya. Tidak memandang itu lagi, ya. Tetapi Allah menyerukan bahwa mereka semua harus bertobat. Pertobatan macam apa yang Paulus maksudkan di sini, saudara? Ada hubungannya dengan istilah agnoias tadi itu. Itu berarti pertama-tama mereka harus berbalik, harus bertobat dari pengenalan mereka yang sia-sia akan Allah yang ada di kepala mereka. Yang sebetulnya itu adalah berhala yang tidak mampu, yang impoten. Saudara, setiap konsep yang melawan iman Kristen, melawan Alkitab, dia bicara Allah model apapun, itu pasti impoten. Saya berbicara mengapa kita orang Kristen tidak ada kiblat ketika berdoa. Tidak ada waktu-waktu tertentu.
Karena kita percaya Allah yang tidak terbatas. Allah yang ada di mana-mana. Anda menghadap ke atas, dia ada di sana. Anda menghadap ke bawah, dia ada di bawah. Anda menghadap ke kanan, dia ada di sana. Anda hadap ke kiri, dia ada di sana. Anda hadap ke belakang, dia ada di sana. Dia ada di sana, saudara. Maka menghadap dia, kita tidak butuh arah apapun karena dia ada di mana-mana. Paulus di sini kita berkata di dalam ayat-ayat yang saya sudah khotbahkan minggu-minggu sebelumnya, kita ada di dalam dia, berjalan di dalam dia, di dalam Allah. Allah ada dalam segala sesuatu, tetapi Allah bukan ciptaan. Kalau panteisme berkata Allah adalah segala sesuatu. Lalu pakai waktu. Maka saya mengkritisi satu lagu dulu dan seseorang mendebat saya. Ya. Itu ada lagu dari Karismatik itu yang judulnya Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Ini kelihatan bagus saudara ya, tetapi sebetulnya secara teologis itu salah. Karena Allah itu tidak dikurung ruang dan waktu. Allah tidak punya pagi, tidak punya siang, tidak punya malam. Maka menyanyikan lagu itu tanpa penjelasan teologis yang memadai itu bisa sangat-sangat mencelakakan iman jemaat. Dipikir nanti, oh Allah juga punya pagi. Maka mari kita bangun pagi-pagi, kita membangunkan Allah. Mungkin tadi malam sama seperti saya, dia tidur juga. Jadi kemudian membangunkan Allah. Itu istilah-istilah yang tidak berlaku pada Allah. Allah punya pagi, tidak ada dia. Dia melampaui alam semesta, melampaui musim, melampaui siang dan malam. Bahkan sebelum alam semesta ini ada, sebelum para malaikat diciptakan, sebelum manusia ada, dia ada dari kekal sampai kekal. Dia ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Musa dalam Mazmur pasal 90 mengatakan, Engkaulah Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, gunung-gunung dijadikan, Engkau adalah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi ini Allah yang sejati, yang tidak impoten, tidak dikurung ruang dan waktu. Itu sebabnya Tuhan tidak mengizinkan lagi ada bait Allah di Yerusalem. Orang Yahudi memperjuangkan itu. Kalaupun itu ada nanti bait Allah di Yerusalem, didirikan kembali misalnya, itu hanya menunjukkan bahwa mereka memberontak kepada Tuhan. Tidak ada lagi bait Allah. Di manakah bait Allah? Diri kita, diri Anda. Paulus berkata, tidak tahu kau bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus berdiam dalam diri kita, bukan dalam tempat-tempat tertentu, gedung bangunan. Dan dia hadir di mana-mana. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Jadi saudara, Allah yang maha kuasa, yang kekal, yang tidak terbatas ini menyerukan sekarang pertobatan. Bertobat dari pengenalan yang sia-sia, yang selama ini pikiran manusia berdosa mengurung Allah itu ke dalam berhala-berhala yang terbatas. Bayangkan engkau menyembah Allah, tanam pisang kemudian tanam padi, lalu membawa sesaji kepada Allah itu supaya memberi kesuburan kepada padi, memberi kesuburan kepada pisang, memberi kesuburan kepada anak kambing, anak dombanya, kerbaunya, sapinya, kudanya, macam-macam. Memberi kesuburan kepada anak istrinya, begitu. Lalu kemudian dia pergilah memotong pisangnya yang paling gemuk. Potong pisang paling gemuk, lalu diambil satu sisir yang paling bagus di antara satu tandan itu, lalu dibawa kepada dewanya itu, kepada Allahnya itu. Lalu dipersembahkan. Apakah persembahan itu memuaskan Allahnya, bisa mengenyangkan Allahnya? Saudara, kalau itu Allah yang sejati, bisa puas enggak? Sama sekali tak ada gunanya itu saudara. Kalau dia yang menciptakan pisang itu, kalau dia yang memberikan buah pisang itu menjadi buah pisang yang sangat bagus, sangat gemuk, sangat enak kalau dimakan, tapi kemudian kita pakai itu untuk menyogok dia, ini kan kurang ajar ya. Sama seperti kalau saya memberi anak saya sejumlah uang, katakanlah 500.000, ini buat kamu ya, ini buat kamu. Lalu dia, oh dapat uang 500.000 dari papa saya bisa makan bakso, ajak teman saya makan bakso.
Lalu suatu pagi, dia pecahkan gelas kesayangan mamanya. Dia takut sekali mamanya marah. Lalu dia datang kepada saya, "Papa, hanya papa yang tahu ini, saya pecahkan gelas ini. Jangan kasih tahu mama, Pak. Kalau kasih tahu mama nanti mama marah nanti." Lalu dia cabut 100.000. "Ini papa saya." "Papa, dia sogok saya dia 100.000. Lalu uang 100.000 itu uangnya siapa? Uang saya. Dia pakai sogok saya." Nah, ini sama, saudara paham ya? Kesia-siaan penyembahan berhala. Anda taruh itu patung-patung itu, saya tidak usah sebutlah ya, nanti saya itu orang ya. Patung-patung di sudut-sudut rumah Anda. Dewa ini, dewi itu, untuk kemudian melancarkan bisnis Anda, usaha Anda, toko Anda. Semua itu adalah kesia-siaan, tidak berguna sama sekali. Sama sekali tidak berguna, saudara. Nah, ini yang Paulus maksud. Allah tidak memandang lagi zaman kebodohan penyembahan berhala. Sekarang dia menyerukan semua harus bertobat kembali kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bukan saja meninggalkan pengenalan yang sia-sia akan Allah yang berhala, tetapi juga meninggalkan kebodohan. Jangan bodoh lagi, mari bijaksana di dalam Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh. Saudara, kalau kita bodoh dalam hal yang fundamental, yang paling utama, untuk hal-hal yang kecil nanti kita pasti bodoh. Ya, mungkin kelihatan pintar, kelihatan bagus, tetapi secara substansial itu tetap cacat. Orang-orang yang bodoh dalam hal Tuhan, dalam hal mengenal Allah, dalam hal memahami Tuhan, mungkin mereka kelihatan pintar ketika menata hidup di dunia ini. Tetapi semua yang mereka tata itu, seberapa indah, seberapa bagus pun, tetap sia-sia adanya, tidak berguna adanya. Tidak ada gunanya, saudara. Karena mereka bodoh dalam hal yang paling fundamental, yaitu dalam hal pengenalan akan Allah. Tetapi kalau seseorang mempunyai pengenalan yang benar akan Allah, dia tidak ignorance, dia tidak bodoh. Dia menata segala sesuatu yang kecil-kecil dari kehidupannya. Mungkin dia miskin, tapi semua bisa diatur dengan baik. Dan semua berjalan dengan baik. Ini prinsip penting, saudara. Indonesia kenapa tidak maju-maju? Ada presiden yang bagus tetap dikritik loh, heran ya. Presiden yang sekarang ini sudah bagus. Sudah sangat-sangat bagus. Dia membangun berbeda dari yang lain, saudara. Beda loh. Papua dibangun, semua dibangun, saudara. Tapi masih saja orang gatal mengatakan, wah itu presiden yang ya dimaki-makilah ya. Ya, dimaki-maki, saudara. Ya susah, saudara, kalau seperti itu. Susah. Nah, kenapa banyak orang bodoh seperti itu? Karena dalam hal yang paling fundamental mereka bodoh. Dulu ada Pak Ahok, itu bagus sekali di Jakarta. Semua diatur bagus. Kalau dia masih jadi gubernur, misalnya menjabat 2 periode, ya, 10 tahun berarti Jakarta tidak seperti sekarang. Pasti sudah sangat bagus. Sudah sangat maju sekali, tidak kalah dengan kota-kota di Jepang mungkin. Ya. Bisa jadi orang bisa minum air dari keran kayak di Belanda. Kalau di Belanda tidak usah beli aqua, ya, tidak usah beli aqua, saudara. Ya, langsung dari keran putar itu minum. Ya, kalau mau yang panas tinggal putar ke arah sana dapat air panas. Mau yang biasa, mau yang dingin semua ada. Ya, air keran minum, saudara. Nah, ciri khas negara maju itu kalau air minum itu langsung dari air keran. Nah, kalau kita di sini minum air keran ya bisa pilek, saudara. Ya susah ya. Nah, maka saudara, kenapa orang itu dalam segala sesuatu itu banyak yang kacau balau? Karena pengertian yang paling fundamental mengenai Allah itu kacau balau. Tetapi ada juga orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, tapi mendapat anugerah umum Tuhan banyak, maka dia bisa bertindak dengan baik, itu bisa. Tapi itu kadang-kadang dan tidak umum, ya. Ya, salah satunya Pak Jokowi ini adalah yang saya kira mendapat anugerah umum Tuhan banyak sekali. Presiden sangat baik, ya saudara. Ya, mungkin salah satunya saya yang menangis nanti kalau dia sudah tidak jadi presiden. Ya baik, saudara, kita lanjut ya. Jadi bertobat dari kebodohan, saudara.
bertobat dari ignorance, dari agnoia, ya, termasuk bertobat dari model agnostik Bertrand Russell tadi itu, filsuf yang memang cerdas menurut dunia, tapi menurut Alkitab dia sangat bodoh. Dan Bertrand Russell ini suatu saat dengan Albert Einstein ini adalah seorang ahli fisika yang sangat top, ya. Saingannya kalau zaman ini siapa itu yang lumpuh itu? Ada yang tahu? Itu ya ada ahli fisika, ya, saya lupa ini namanya, yang sudah lumpuh, ya. Mungkin sudah meninggal, ya. Dia hebat sekali zaman ini. Nah, Albert Einstein ini, saudara, suatu saat itu membuat pernyataan bersama dengan Bertrand Russell mengenai hidup ini, hidup manusia. Mereka berkata, kami yang paling banyak tahu. Dan dalam hal ini mereka benar. Khusus dalam hal filsafat, ya, Russell banyak tahu. Dan khusus dalam hal fisika, itu Einstein banyak tahu, ya. Tapi mereka berkata apa? Kami yang paling banyak tahu tentang segala sesuatu adalah kami yang paling bersedih, paling muram, paling negatif atas hidup ini. Mereka paling muram terhadap hidup ini. Kenapa bisa begitu, saudara? Ini memang sesuatu yang alamiah, saudara. Orang paling banyak tahu itu kesenangannya lebih sedikit. Bukan tahu-tahu berdosa, ya. Kalau tahu dosa ya beda, ya. Maksud saya orang yang banyak tahu dalam bidang apa, dia mengerti filsafat, mengerti teologi, mengerti macam-macam, maka dia kebahagiaannya sedikit. Karena apa? Fakta bahwa dosa merusak segala sesuatu itu, bahwa penderitaan dan kesedihan semata-mata yang dialami manusia di dunia ini itu menjadi lebih jelas bagi mereka. Jadi Bertrand Russell dan Einstein mengatakan kami yang paling muram terhadap dunia ini. Ya, tapi kalau orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan apa-apa, persis mungkin sangat-sangat ignorance, ya, ya dia bisa berbahagia dalam segala sesuatu. Karena dia kurang tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ya, seperti itu. Tetapi intinya, saudara, mengapa sampai mereka membuat pernyataan seperti itu? Karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Einstein orang Yahudi kenal Yahweh, tapi Yahweh versi Judaism, versi Yahudi. Jangan katakan kepada saya bahwa YHWH yang dipercaya orang Judaism Israel saat ini sama dengan yang dipercaya Kristen. Itu omong kosong itu. Mereka menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu YHWH, saudara. Firman Allah yang kekal yang sudah datang mengambil natur manusia, yang sudah datang menjadi manusia. Yesus adalah YHWH. Kalau Erastus Sabdono mengatakan Yesus bukan YHWH, itu adalah kesesatan itu. Yesus adalah YHWH. Bapa adalah YHWH. Roh Kudus adalah YHWH. Allah Tritunggal adalah YHWH. Israel terima Yesus sebagai YHWH apa enggak? Mereka tolak. Justru mereka lah yang menyalibkan Tuhan Yesus, dan sampai saat ini mereka tidak bertobat. Tetap tidak bertobat. Jadi Allah mereka sama dengan kita enggak? Allah Judaism, orang Yahudi dengan Allah Kristen sama enggak? Tidak sama. Karena mereka menolak Yesus. Karena hanya melalui Yesus kita mengenal Allah Tritunggal. Kita mengenal Bapa. Tanpa Yesus kita tidak mengenal Allah yang sejati. Jadi saudara, itu adalah satu kebodohan. Jadi Einstein adalah orang Yahudi, dia tidak mengenal Allah. Bertrand Russell orang ateis, orang agnostik, dia juga tidak mengenal Allah. Maka mereka muram, tidak ada jalan keluar. Tapi kita orang Kristen muram. Saya banyak baca buku, saya baca berita loh, saudara, ya. Saudara tahu tidak ada berita baru-baru ini, seorang ibu berumur sekitar 50 berapa tahun dengan seorang anaknya laki-laki umur sekitar 30 lebih tahun, mati, ditemukan mati membusuk di rumah mereka yang sebetulnya tinggal di perumahan elit. Tidak ada jawaban untuk persoalan mereka. Mereka memilih mati di rumah mereka yang mewah. Ini problem hidup, saudara. Dan bagi pendeta seperti saya, membaca itu saya sudah
bisa mengguncang jiwa saudara. Bisa mengguncang jiwa saudara. Jadi saudara tahu, pilihan tontonan saya kalau di TV, ya itu kalau pas makan-makan saja ya. Kalau tidak makan saya tidak nonton TV ya. Saya di laptop. Ya, kalau pas makan ya, saya nonton TV. Pilihan saya tahu enggak? Saya nonton sinetron? No. Sinetron itu hanya baku hantam, rebutan pacar, rebutan harta. Bikin orang susah tambah susah loh. Betul ya? Lalu saya nonton apa saudara? Saya nonton Siva. Itu seru. Atau Upin Ipin. Atau Mr. Bean. Tapi Mr. Bean yang film itu sudah bosan juga ya. Yang kartun itu banyak sekali. Itu bisa di YouTube itu. Sambung ke TV itu bisa ditonton itu. Bebas itu. Ya. Saya nonton yang lucu-lucu saudara. Saya sudah banyak pikir berat. Pikir firman Tuhan. Memikir baca berita sedikit. Saya bisa terguncang. Ya. Banyak kesulitan di dunia ini saudara. Banyak kesulitan. Dan orang Kristen, semakin seseorang Kristen tahu, dia tidak ignorance, dia pasti lebih banyak tahu tentang kesulitan. Jadi hidup ini bukan hanya mewah-mewah, enak-enak, tertawa terus. Tidak, ada banyak kesulitan, ada banyak air mata saudara. Anak-anak kita harus didik dari awal seperti itu. Jangan memberikan surga palsu kepada mereka. Pendidikan modern berkata, tidak usah marah-marah kepada anak-anakmu. Berikan mereka kondisi yang bagus, situasi yang bagus. Rumah diatur dengan bagus. Berikan mereka semacam surga. Jangan pernah mengucapkan kata-kata agak kasar kepada mereka karena itu teladan yang buruk. Iya, kau bikin itu di rumah. Tapi kalau dia keluar di sana nanti, dia bertemu dengan orang jahat. Dia baru tahu kejahatan. Sedangkan aslinya, naturnya berdosa. Dia akan lebih jahat dari orang-orang yang di rumahnya memang sudah biasa melihat hal-hal yang memang alamiah. Paham ya? Jangan membentuk surga palsu di rumahmu saudara. Karismatik sering mengajak orang bentuk surga palsu seperti itu. Paksa-paksa orang, ada sukacita, dia lagi susah, dia butuh pergumulan itu, cari jalan keluar. Bukan beri surga palsu. Ada sukacita saudara, mari kita memuji Tuhan, melompat-lompat. Dia lompat-lompat di sini, pulang nanti dia bermasalah lagi. Mereka butuh firman Tuhan yang menguatkan mereka. Dunia ini bukan tempat yang baik. Tempat segala macam penderitaan dan kesulitan. Sama ketika kita berhadapan dengan kesulitan antara orang Kristen dengan yang non-Kristen. Tetapi perbedaannya di mana? Untuk hal yang fundamental orang Kristen sudah beres. Tentang kepastian keselamatannya. Kepastian bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Sesulit apapun di dunia ini, dia tahu bahwa Yesus bersama dia. Orang Kristen pasti tidak bisa digoncangkan itu. Tapi kalau mereka tidak mengenal Tuhan, yang inti tadi itu tetap kabur, buta, tidak ada apa-apanya. Mungkin di pinggiran-pinggirannya, ini kalau lingkaran ya, yang intinya mereka tidak dapat. Mungkin di pinggiran-pinggirannya mereka dapatkan, mereka kaya, mereka mungkin masyhur sekali, mereka mau lakukan apa saja, semua punya. Tapi itu bagian pinggir. Tapi inti problem hidup manusia mengenai pengenalan akan Allah, mengenai dosa yang menggerogoti mereka, bagaimana mereka harus mengenal Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak ada. Maka orang Kristen walaupun di luarnya, di lingkaran luar, kita sulit, kita menderita. Tapi lingkaran inti di dalam pengenalan akan Allah yang sejati melalui Tuhan Yesus, itu ada dalam kehidupan kita. Maka itu menguatkan kita untuk bertempur di dunia ini. Sesulit apapun orang Kristen bisa tetap berdiri. Ini rahasia kekuatan para nabi perjanjian lama, para rasul perjanjian baru, dan gereja sepanjang sejarah. Orang mau bakar gereja, mau musnahkan gereja, silakan kalau engkau bisa. Ada istilah yang terkenal itu, semakin dihambat, semakin merambat. Tidak bisa. Karena inti pergumulan kemanusiaan kita mengenai pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat, kehidupan kekal, sudah ada dalam genggaman tangan kita. Itu tidak bisa dirampas oleh dunia. Tidak bisa dirampas oleh setan. Tidak bisa dirampas oleh kurang uang. Tidak bisa dirampas oleh kemiskinan. Ini yang memberikan kestabilan bagi gereja sepanjang sejarah, saudara. Apalagi berdasarkan bahwa inti kehidupan kita sudah beres, dibereskan oleh Tuhan Yesus.
lalu kita atur lingkaran luar kehidupan kita ini dengan cara Kristus, maka bereslah kehidupan Kristen kita. Walaupun kita masih tetap tinggal di tengah-tengah dunia yang jahat dan berdosa. Tetapi ini adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa besarnya. Jadi seruan Paulus adalah meninggalkan kebodohan. Tinggalkan segala macam ketidaktahuan, kembali kepada Allah dan bertobat. Dengan demikian, walaupun dunia ini muram, sulit, kita bisa tetap bertahan, berdiri bersama-sama Tuhan Yesus. Lalu bagian terakhir dari khotbah saya sekarang, saudara, itu adalah kalau saudara memperhatikan di ayat yang ke-31, saya membaca ya. Karena ia telah menetapkan pada suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Mengenai kebangkitan dari antara orang mati, saya khotbahkan ini minggu depan, saudara. Tetapi sekarang saya mau fokus kepada perkataan Paulus di sini yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu menetapkan suatu hari di mana Allah itu dengan adil menghakimi dunia oleh seorang. Seorang ini maksudnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah menghakimi dunia oleh seorang, yaitu Tuhan Yesus. Itu artinya Allah menjalankan penghakiman, dalam hal ini Allah Bapa secara khusus atau Allah Tritunggal secara umum menjalankan penghakiman itu melalui Tuhan Yesus. Jadi yang menghakimi siapa? Tuhan Yesus Kristus yang akan datang menjadi hakim. Dia akan menghakimi semua orang. Jadi saudara lihat supremasi Tuhan Yesus di sini. Saudara kalau membaca Yohanes 1 ayat 3. Dikatakan di sana apa? Ya, saya membuka saudara ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Injil Yohanes. Ya, sebentar ya. Ya. Dikatakan di sana segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kalau terjemahan lebih tepat ini begini bunyinya. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Dia yang dimaksud di sana adalah Tuhan Yesus ya. Segala sesuatu dijadikan melalui Tuhan Yesus atau Logos, dan tanpa Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Di sini Yohanes mau menegaskan bahwa bersama-sama dengan Bapa. Bapa mencipta melalui Tuhan Yesus, melalui firman. Itu sebab dalam kitab Kejadian berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Allah Bapa mencipta melalui firman, dan apa yang dicipta Allah Bapa melalui firman terjadi di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Yesus adalah pencipta. Hal yang sama saudara juga kalau membaca Kolose 1 ayat 16, saya tidak membuka ayatnya, juga dalam Ibrani 1 ayat yang kedua. Yesus adalah pencipta. Kedua, Yesus adalah pemelihara alam semesta ini. Nah, untuk ayat ini saya buka ya. Yesus adalah pemelihara alam semesta ini. Saya akan membaca Ibrani pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia ini maksudnya sang anak ya, Tuhan Yesus. Mungkin saya ganti saja biar lebih sederhana ya. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi saudara, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan Dia yang menopang segala sesuatu. Istilah menopang di sana menunjukkan providensi Allah, pemeliharaan Allah atas alam semesta ini. Dia memelihara segala sesuatu. Coba bayangkan saudara, alam semesta ini begitu luas, tapi Tuhan tidak mengizinkan satu planet pun bertubrukan dengan planet lain. Tuhan tidak mengizinkan bumi menyenggol bulan. Semua berjalan dengan baik. Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan,
pada beberapa abad yang lalu mengatakan begini. Dalam pengamatan dia terhadap pergerakan benda-benda angkasa, kadang-kadang ya, ada benda-benda angkasa itu yang sedikit bergeser dari garis edarnya. Kalau itu terus seperti itu, bisa terjadi kekacauan dalam pergerakan benda angkasa. Artinya bisa terjadi tubrukan. Tapi anehnya dalam pengamatan dia, dalam tempo tertentu, semua itu kembali. Kembali seperti semula. Jadi tidak meluas, selisih daripada peredarannya. Lalu kemudian dia menyimpulkan, tentulah Tuhan yang mengatur semua ini. Ya, Tuhan yang mengatur semua. Dia memprovidensi semua, saudara. Ya. Tahun 2020, saya sudah megap-megap. Mau mati sakit jantung. Tapi sekarang saya bersuara dan suara kuat dari paru-paru jantung saya. Kok bisa? Orang lain kalau sudah sakit jantung mau mati seperti itu sudah akan kumat tiap bulan masuk rumah sakit atau tiap berapa bulan masuk rumah sakit itu. Tapi kenapa? Ini pemeliharaan Tuhan, providensi Tuhan. Saya belum selesai, saya masih harus khotbah. Jadi saya belum mati dulu. Jadi Tuhan memelihara segala sesuatu, saudara. Kalau saudara paham kebenaran ini, bahwa Tuhan Yesus memelihara segala sesuatu, kita tidak ada ketakutan yang tidak beralasan. Kalau untuk hal yang beralasan, saudara harus takut. Misalnya dosa harus takut. Kalau ada dosa mesti lari dari dosa. Takut terhadap dosa. Ya, tapi kalau sama setan jangan takut. Ya, nanti datang diganggu setan lalu saudara lari terbirit-birit, ini bukan orang Kristen. Ya, sama setan tidak usah takut. Ya, lawan saja kalau setan, ya. Nah, maka saudara, Tuhan memelihara segala sesuatu dan Yesus adalah pemelihara yang memprovidensi segala sesuatu. Terakhir yang kita baca di sini dalam khotbah Paulus di Areopagus, Tuhan Yesus adalah penghakim. Maka bertobatlah engkau orang-orang berdosa, karena Yesus Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati itu pasti akan datang kembali untuk menghakimi. Dia sungguh adalah hakim yang adil. Semua orang, tidak ada yang boleh lolos. Orang besar, orang kecil, dari presiden sampai tukang becak, Tuhan Yesus pasti akan hakimi. Tidak ada orang yang boleh lolos. Saudara, ini kebenaran penting sekali. Apa yang mau Paulus sampaikan di sini, orang Yunani, kamu sering debat filsafat, debat ini, tapi pengenalanmu tidak benar. Bahkan Allah yang kau anggap itu sama dengan kamu. Ya, kamu anggap Allah tinggal dalam patung-patung yang kamu taruh di kuil-kuil. Tinggalkan kebodohan semua itu. Tinggalkan ketidaktahuan semua itu. Tapi kamu harus bertobat dari dosa-dosamu. Takutlah kepada Dia. Ingat, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati akan menghakimi semua. Nah, ini berita Injil yang evangelikal, yang Masehi, yang diberitakan dari sepanjang sejarah gereja. Kalau ada orang yang mengkhotbahkan hal lain dari Injil ini, terkutuklah dia, saudara. Terkutuklah siapa yang memberitakan Injil yang lain, yang merendahkan Yesus, yang mengatakan Yesus hanya manusia yang diangkat jadi Tuhan. Tidak. Yesus memang Allah dalam kealahannya. Dia adalah pencipta. Dia adalah pemelihara alam semesta. Dan dia adalah penghakim segala sesuatu nantinya. Maka biarlah kita takut dan gentar kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kedatangannya kali kedua kita nanti-nantikan. Maka mari kita menantikan Dia dengan kehidupan yang beres, kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, dan meninggalkan segala kecemaran dan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup beres, hidup suci di hadapan Tuhan Yesus Kristus, penghakim segala sesuatu. Biarlah kami meninggalkan segala kebodohan karena dosa yang kami lakukan selama ini. Dan boleh hidup suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menghadap meja perjamuan kudus setelah ini.
Kiranya Tuhan layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.